Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya siang hari ini? Kita bersyukur kalau kita boleh dipertemukan lewat ibadah online. Hari kematian Tuhan Yesus, memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita bersyukur kita boleh dipertemukan lewat ibadah siang hari ini. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kebaikan-Mu melimpah atas kami, kebaikan-Mu penuh atas kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan di kayu salib, membuktikan Engkau hidup Tuhan, membuktikan Engkau mengasihi kami Tuhan, dan membuktikan bahwa kasih-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Engkau berkata di atas pujian penyembahan kami Tuhan, bahkan dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan, biar nama-Mu yang dipuji, ditinggikan, dan diagungkan Tuhan. Ketika kami menyembah Engkau berkata di atas pujian umat-Mu saat ini. Haleluya, haleluya. Kita sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Mari buka kedua tanganmu dan sembah Tuhan. Mari pandang Yesus yang mengasihi. Kita sembah Tuhan. Nikmati kasih-Nya, nikmati kebaikan-Nya, nikmati anugerah-Nya, dan sembah Tuhan, dan sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Mari jemaat yang di rumah-rumah, mari menyembah Tuhan. Mari menyenangkan Tuhan lewat penyembahan. Dan sembah Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Mari kita dipupus, mari menyembah Tuhan dan bersyukur. Mari kita syukur bagi bila sembah Tuhan. Bebaskan hati kami, bebaskan roh kami untuk menyembah Tuhan, menyembah nama-Mu, menyembah Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau hadir siang ini Tuhan di rumah-Mu. Engkau hadir Tuhan di setiap rumah-rumah yang menyaksikan ibadah online siang hari ini Tuhan. Engkau sedang melawat setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dan kami sembah Tuhan. Haleluya. Engkau saja yang kami sembah, Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tubiku, amin. Dengan sayang naungiku, amin.
lingkupiku. Bersama-sama katakan, lingkupiku. Amin, haleluya. Dengan sayapmu naungiku, naungiku, haleluya. Dalam kuasa-Mu, sama-sama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi mari dari awal kita katakan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan, lingkupiku, lingkupiku, amin. Dengan sayapmu, katakan, naungiku, haleluya. Dalam kuasa-Mu, sama-sama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan mulut kita katakan, di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersama-Mu. Yes. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, dengan iman, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama katakan, di saat badai bergelora, amin, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Mari yang di rumah-rumah, mari menyembah Tuhan. Yang di rumah-rumah menyembah Tuhan. Mari buka kedua tanganmu dan sembah Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami sembah.
Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya di dalam kepak sayap-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Hanya di dalam kekuatan-Mu Tuhan kami mampu untuk melewati hari kami itu. Untuk itu Tuhan kami mau bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan untuk semua yang baik Tuhan. Untuk semua yang baik. Engkau yang di rumah-rumah, engkau suami, mari rangkul istrimu, anak-anakmu. Istri mari rangkul suamimu, anak-anak mulai rangkul orang tuamu. Mari bangun mesbah Tuhan. Mari mulai menyembah Tuhan. Ini waktu yang terbaik untuk kita menyembah Tuhan. Ini waktu yang terbaik untuk keluarga-keluarga menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Menyembah Yesus. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes, kita sama-sama katakan pujian. Ku bersyukur padamu. Amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Ya Tuhan, Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Sama-sama aja. Ku bersyukur padamu. Dia Tuhan yang mengasihi. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dengan melambaikan tanganmu sama-sama dengan iman katakan mulai bersyukur. Ku bersyukur padamu. Yes. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Engkau jaminan kami, lah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Yes. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita bersyukur di hadapan Tuhan untuk semua yang baik dalam hadirat Tuhan. Untuk engkau yang di rumah-rumah saat ini, mari kita bersyukur untuk semua yang baik dari Tuhan. Ini waktu yang terbaik untuk kita bersyukur di hadapan Tuhan.
bersyukur di hadapan Tuhan. Stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Saat ini engkau bersyukur di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu, bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau suami-suami mari rangkul istrimu. Engkau istri-istri mari rangkul suamimu. Engkau anak-anak mari rangkul orang tua. Dan mulai naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Mulai bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang baik yang Tuhan buat atas kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang indah. Kami bersyukur untuk istri kami. Kami bersyukur untuk suami kami. Kami bersyukur untuk anak-anak kami Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Bersama-sama katanya. Ku bersyukur padamu. Amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang mulia bagi Allah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Seberapa kami yang berkumpul saat ini di rumah-rumah Tuhan. 1, 2, 3 orang Tuhan. Ini keluarga kami Tuhan. Kami bawa keluarga kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, keluarga kami dalam tangan Tuhan. Bahkan takkan sedetik pun keluarga kami dalam jangkauan Tuhan, di luar jangkauan Tuhan. Semuanya dalam jangkauan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Tapi ketika kami jatuh, mengangkat kami Tuhan. Aku berdoa saat ini Tuhan untuk kepala-kepala keluarga di tempat ini Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas mereka Tuhan saat ini. Roh Kudus menjamah, memulihkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami melihat Tuhan, ada breakthrough, ada terobosan yang baru dalam keluarga-keluarga jemaat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dilayani Tuhan oleh kebenaran firman. Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi gembala kami Tuhan, dengan pengurapan tanpa batas, dengan pengurapan yang baru. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati yang mau diajar dan ditegur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari jemaat di rumah-rumah saja katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya rindukan dan jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Sekian waktu kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi yang pasti setiap kali kita berdoa, kita berjumpa dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini merupakan sebuah kesempatan yang Tuhan beri bagi kita bersama untuk kita akan beribadah bersama-sama walaupun ibadah lewat online.
Saya percaya bahwa Roh Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya bersama-sama, di mana 2-3 orang sehati berkumpul dalam nama Yesus, maka kehadiran Tuhan nyata buat kita bersama. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Kita sudah siapkan hati kita lewat pujian dan pengagungan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam kurang lebih 2 minggu ini kita memposisikan diri dalam karantina. Kita beberapa waktu ini kita tidak bisa untuk berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, bahkan mungkin saudara-saudara kita. Kita masing-masing mengurung diri di rumah tempat kita tinggal bersama-sama. Tetapi apa yang terjadi hari-hari ini memang sungguh-sungguh menggoncangkan, sungguh-sungguh sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita sekian waktu yang kita tahu. Beberapa kali kejadian, hal-hal yang terjadi mungkin terjadi dalam satu negara, tetapi saat ini apa yang terjadi melanda semua bagian dunia. Dan pada saat ini sebagai manusia kita akan merasakan ada sebuah kekhawatiran, ada sebuah ketakutan. Bahkan kita mungkin merasa ada tekanan dari segala yang terjadi hari-hari ini. Tetapi hari ini satu hal yang saya ingin sampaikan. Ada sebuah kabar baik yang Tuhan ingin bagikan buat kita semua. Di tengah ketidakberdayaan kita, di tengah kita merasa bahwa sepertinya tidak ada jalan keluar. Bahkan kita bertanya-tanya, bagaimana hari esok? Karena sampai hari ini, kalau kita semua, bahkan anak kecil dari orang tua sampai anak yang paling kecil tahu tentang wabah yang sementara melanda dunia, virus corona. Anak kecil pun tahu virus corona. Hal ini membuat segala sesuatu berubah, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita. Tidak pernah kita menyangka hal ini bisa terjadi. Tetapi kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan bahwa apa yang kita lihat sekarang benar-benar terjadi. Saudara yang kekasih, sebagai manusia kita merasa takut. Sebagai manusia kita merasa khawatir. Kita merasa kita ingin menyelamatkan diri. Tetapi kemana kita harus pergi? Kemana kita harus pergi untuk mencari pertolongan dalam kondisi saat-saat seperti ini? Hanya satu tempat yang pasti. Bersama dengan Tuhan kita akan tenang. Firman Tuhan berkata bahwa dekat Allah saja kita akan tenang. Karena dari Dialah pertolongan kita. Dari Dialah sumber kekuatan bagi kita. Saudara yang kekasih, apa yang terjadi hari-hari ini sebenarnya itu pun pernah dirasakan dan dialami oleh Tuhan sendiri. Ada masa di mana waktu Tuhan Yesus akan diserahkan. Kalau hari ini kita merayakan merupakan hari yang besar bagi umat Kristen. Hari di mana Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menyatakan betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia mencintai kita. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal sebagai persembahan agar supaya saudara dan saya tidak binasa, sehingga kita beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Mungkin selama ini setiap kita merayakan hari besar, hari kematian Tuhan Yesus Kristus,
kita melakukan itu dengan sebuah rutinitas, karena memang itu hari yang harus dirayakan untuk kita ibadah dan sebagainya. Tetapi mungkin hari ini adalah hari yang spesial daripada hari-hari perayaan kematian Tuhan Yesus tahun-tahun kemarin. Hari ini Tuhan membawa kita untuk lebih sungguh-sungguh dan khusus merenungkan segala karya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan. Saya membawa saudara yang kekasih untuk merenungkan karya Tuhan pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Sebelum Yesus ditangkap dan harus disalibkan, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan kerjakan? Satu hal yang Tuhan lakukan, Tuhan mengambil waktu yang khusus bersama dengan Bapa. Dia mencari wajah Tuhan. Sebagai manusia yang 100%, dia tahu akibat dari apa yang harus dia lalui. Itu adalah penderitaan. Itu adalah hal yang sangat-sangat dia takutkan untuk terjadi, untuk dia lalui. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Pada waktu kemanusiaannya itu keluar, dia mencari Bapa, dia berdoa. Apa yang firman Tuhan katakan? Bahwa pada waktu itu Tuhan pergi untuk berdoa secara khusus. Tuhan menyendiri. Dan Tuhan berkata dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang Engkau kehendaki." Banyak hal terjadi dalam hidup kita yang tidak seperti apa yang kita mau. Tetapi sebagai anak Tuhan, mungkin selama ini kita menjadi anak Tuhan yang cengeng. Kita anak Tuhan yang manja. Setiap doa yang kita naikkan dan keinginan kita yang kita bawa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak jawab sesuai apa yang kita mau. Kita menjadi anak Tuhan yang ngambek. Waktu Tuhan tidak jawab doa kita, kita lari. Kita tidak mau ibadah lagi. Kita mungkin tinggalkan komsel. Kita mungkin tinggalkan doa dan puasa. Karena kita merasa bahwa Dia Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa dan kerinduan kita. Tetapi hari ini saya rindu kita merenungkan kembali bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita, setiap anak-anak yang dikasihinya. Tuhan membawa kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Kalau Tuhan membawa kita untuk menjadi serupa dengan Dia, maka kita harus belajar kehidupan Yesus. Apa yang pernah Dia lakukan, apa yang Dia pernah kerjakan dalam hidupnya. Allah yang meninggalkan segala kemegahan, segala hal yang baik, yang indah yang harus Dia tinggalkan dari surga. Dia rela, Dia meninggalkan, Dia rela turun ke dunia. Dia rela harus lahir di kandang domba. Bahkan pada saat yang terakhir Dia harus ada di bumi. Dia harus menderita. Dia harus mau dikatakan sebagai pendosa. Dia mau untuk diberi mahkota duri. Dia mau untuk dicambuk. Dia mau
untuk disalibkan, terpaku di kayu salib sebagai lambang kejahatan. Saudara yang kekasih, mari kita renungkan apa yang Tuhan kerjakan. Mari kita belajar menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, karena Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita, Dia mencintai saudara dan saya. Untuk segala yang Tuhan beri bagi kita, apa yang harus kita lakukan saat ini? Saat ini mungkin kita merasa bahwa kita berada dalam satu kondisi lembah kekelaman. Saya katakan lembah kekelaman. Siapa yang bisa tahu kondisi kita kapan akan berakhir, kapan akan selesai? Belum ada yang bisa prediksikan kapan waktu ini akan selesai dari malapetaka yang sementara kita alami dan jalani. Kita sementara berada dalam lembah kekelaman. Kemana kita harus pergi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Hari ini satu hal yang saya mau katakan, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Bahwa apa yang terjadi hari-hari ini adalah hal yang biasa. Karena Tuhan sudah sampaikan itu bagi kita, bahwa sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita akan melalui masa yang sukar, kita akan melalui masa yang sulit dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, saya ingin bagikan satu hal dari kehidupan saya. Saya pernah mengalami masa kekelaman yang paling kelam dalam hidup saya. Waktu saya harus kehilangan anak saya satu-satunya, putri tunggal saya, 15 tahun yang lalu. Pada waktu kejadian itu, saudara, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya merasa semuanya gelap. Sepertinya saya tidak punya masa depan yang baik lagi sesudah pemakaman anak saya. Saya tidak bisa menangis. Saya tidak bisa meratap untuk kehilangan itu. Tapi pada waktu saya duduk dalam hadirat Tuhan, roh saya berbicara kepada Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, saya mencari apa kehendak Tuhan buat saya. Pada waktu saya sibuk bertanya, Tuhan, kenapa harus terjadi? Tuhan, apa yang Tuhan mau di balik ini? Saya menjadi orang yang tertekan. Saya menjadi orang yang lebih buruk keadaan hati saya, keadaan pikiran saya. Tetapi pada waktu saya duduk doa, saya menyembah Tuhan. Beberapa tahun kemudian, saya belajar untuk menerima keadaan saya. Saya belajar untuk memahami ayat dari firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Ada hal dalam hidup kita yang kita tidak bisa hindari. Ada hal dalam hidup kita yang tidak bisa untuk kita pahami dengan pikiran dan akal kita. Tetapi pada waktu kita belajar untuk mengerti hati Tuhan, pada saat kita belajar untuk menaruh keyakinan kita, mempercayai bahwa Dia adalah Bapa bagi kita. Seorang Bapa, Dia tidak akan pernah merancangkan hal yang buruk bagi anaknya. Seorang Bapa yang baik, Dia tidak akan pernah merancangkan hal yang jahat bagi anaknya.
Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai bahwa Dia Bapa yang baik, Dia yang sudah beri hidup, ya, Dia beri anaknya yang tunggal, bahwa Dia sanggup juga menjaga, memelihara kita pada saat-saat ini, pada kondisi ini. Kenapa Dia harus izinkan semua terjadi? Kita harus berada di rumah, kita harus berkumpul, orang tua, anak-anak, suami dan istri, kakak dan adik. Satu Tuhan mau kita punya waktu untuk merenung tentang Dia. Kita punya waktu untuk membangun keintiman dengan Dia. Kita punya waktu untuk bertanya, apa rancangan Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup saya, untuk Tuhan meletakkan saya di bumi. Saudara yang kekasih, mari kita kembali kepada rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kita. Betapa indah Tuhan mengatur setiap rencananya bagi kita. Tapi kadang kita sendiri yang lari tinggalkan panggilan Tuhan. Mari kita kembali kepada panggilan Tuhan. Mari kita berlari mengejar ketinggalan yang pernah kita kerjakan selama ini. Kita mungkin banyak mengisi waktu kita dengan hal-hal yang tidak kelihatannya baik, tapi belum tentu itu berguna. Mari kita mengejar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Perenungan apa yang terjadi pada Bukit Getsemani kiranya menjadi bagian dalam hidup kita juga yang kita lakukan. Saudara yang kekasih, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan hati kita. Mari saudara, dimanapun engkau berada saat ini, mari buka kedua belah tanganmu. Undang Roh Kudus hadir, penuhi hati. Undang Roh Kudus untuk Dia berbicara secara khusus dan pribadi dalam hidup kita. Mari kita katakan, Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan dan aku kerjakan untuk saat-saat ini, Tuhan. Ketakutan mungkin menguasai kita. Kekhawatiran sementara menghantui kita. Tetapi satu hal yang kita harus belajar percaya. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, Tuhan berkata bahwa Dia gembala yang baik yang akan menyertai kita. Dia akan tetap bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia katakan Dia akan memegang tangan kita. Dia akan memegang tangan kita dan menyatakan bahwa Dia Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Haleluya. Hiralamase kami percaya Engkau hadir nyata bagi setiap kami, Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Siapapun juga yang sementara mendengarkan Tuhan ibadah online hari ini, mari Engkau hadir secara pribadi bagi setiap kami, Tuhan. Berbicara secara khusus bagi kami. Mungkin hari-hari kemarin kami suka bertindak seperti apa kata hati kami. Keegoisan kami, Tuhan, membuat kami melupakan bahwa kami serupa dan segambar dengan Engkau.
Kesombongan kami Tuhan membawa kami melupakan apa rencana Tuhan bagi saya. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami Bapa. Kami lupa bahwa kami adalah murid-murid. Kami harus hidup seperti Engkau. Kira lama sikara pada kata kara lama sera ora pakaya rata karada kasika. Ya Yesus, katakan di hadapan Tuhan, aku adalah murid-Mu. Aku adalah murid-Mu Tuhan. Aku mau seperti Engkau. Bentuk aku Tuhan agar aku layak disebut Tuhan sebagai anak-anak. Kami tidak mau menjadi anak gampangan, tapi kami menjadi pribadi, anak kesayangan daripada Engkau sendiri, anak yang dikenal oleh Engkau Tuhan, yang menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa roti yang ada di tangan kami Tuhan dan anggur yang berada dalam tangan kami Bapa, ini adalah lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja bagi setiap kami Bapa. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa di tengah kami. Nyatakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuasa perkataan firman-Mu hidup dan bekerja bagi setiap kami. Bahwa setiap kami yang melakukan perjamuan kudus hari ini, kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami mengalami Yesus dalam hidup kami. Kami mengalami perubahan di dalam kehendak Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu, terima kasih Bapa. Saudara yang kekasih, Engkau yang mau melakukan perjamuan kudus, angkat tinggi-tinggi roti yang ada dalam tangan-Mu. Mari kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kekasih, bukankah roti ini yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur. Karya salib-Mu nyata bagi kami Tuhan. Karya salib-Mu nyata. Apapun juga keadaan, setiap kami yang melakukan perjamuan kudus hari ini Bapa, biarlah kuasa
Bapa yang baik, kami berdoa secara khusus pada siang hari ini untuk pemerintah kami, untuk bangsa kami Tuhan. Kami tahu di mana kami ada, di mana umat-Mu ada, maka Engkau memberkati bangsa itu Tuhan. Engkau memberkati kota tempat kami tinggal. Kami mengucapkan berkat atas bangsa dan negeri kami, atas pemerintah kami, dari Bapak Presiden sampai kepada aparat pemerintah yang paling Tuhan terkecil sekalipun. Kami percaya Pak, saat setiap kami umat-umat-Mu merendahkan diri mencari wajah-Mu, maka Engkau menyatakan siapa Engkau bagi kami Tuhan, dan Engkau menyatakan kemurahan-Mu bagi bangsa dan negeri kami. Engkau memulihkan segala keadaan kami Tuhan dalam nama Yesus, dan kami percaya Tuhan Engkau akan menyatakan pembelaan-Mu Tuhan. Manusia mungkin memprediksi bahwa ini akan lama, bahwa semuanya akan sulit, tapi kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan kuat, bersama dengan Engkau kami akan cakap Tuhan, karena Engkau yang memegang Tuhan kendali seluruhnya dalam hidup kami. Kami kembalikan segala pujian hormat bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah pemulih kami, Engkau Allah penyembuh, Engkau penolong, sumber kekuatan, sumber jawaban bagi kami. Yang lemah telah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan, Allah yang melakukannya, Allah yang telah melakukannya, terus akan melakukan bagian-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau terima berkat yang baru daripada Tuhan. Kami tahu Bapa, Kau sementara menengadahkan wajah-Mu kepada setiap kami yang saat-saat ini Tuhan sungguh-sungguh hati datang kepada-Mu dengan segala kerinduan Bapa. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Oh, the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus, 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 beautiful Savior,
our sin.